Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Belajar Arduino. Sekarang kita akan coba membahas soal uji kompetensi keahlian untuk SMK tentunya. Ini tahun pelajaran 2020-2021. Ini kompetensi keahliannya adalah untuk teknik mekatronika. Teknik mekatronika dengan kode 7445. Atau ini adalah teknik mekatronika untuk kurikulum 2013. Alokasi waktunya adalah 18 jam. Penugasannya perorangan. Judul tugasnya mengoperasikan sistem kendali jembatan angkat. Nah, nanti akan kita bahas adalah program di Arduino. Kita lihat dulu sebelumnya soalnya seperti apa. Ini soal paket 1 ya. Ini petunjuk umumnya. Ini peralatannya. Ini ada komponen, ada bahan. Ini soal dan tugasnya seperti ini. Di sini soalnya adalah yang pertama, buatlah desain dan jalur PCB sesuai ilustrasi pada gambar 1, rangkaian satu daya tetap 5 volt. Jadi tugasnya adalah membuat rangkaian satu daya 5 volt. Kita lihat di gambar satunya. Nah, ini gambar satunya seperti ini. Nah, yang keduanya adalah rakitlah komponen yang telah disediakan sesuai dengan list kebutuhan komponen. Ketiga, ujilah rangkaian satu daya dengan mengukur tegangan keluaran menggunakan multimeter dan tunjukkan proses dan hasil pengujian kepada tim penguji. Yang keempat, rangkaian satu daya ini akan digunakan sebagai sumber tegangan kerja dari rangkaian kendali berbasis mikrokontroler. Yang kelima, buatlah gambar rangkaian kendali mikrokontroler untuk mengendalikan sistem jembatan angkat. Yang keenam, buatlah program mikrokontroler untuk mengendalikan sistem jembatan angkat. Jika proses kerjanya sebagai berikut. Nah, kita lihat dulu sistemnya seperti apa nih. Jadi sistemnya seperti ini. Di sini ada buzzer, di sini ada palang pintu, di sini ada 4 buah sensor. Ini jembatannya. Sini juga ada palang pintu, ini ada buzzer. Nah, kita lihat tahapannya seperti apa. Nah, tahapan prosesnya adalah yang pertama, setelah daya diaktifkan, maka sistem posisi standby. Ketika diaktifkan, sistem standby. Yang kedua, ketika sensor 1 aktif, maka buzzer akan menyala. Di sensor 1 kita lihat ketika sensor 1 aktif, jadi ini ceritanya ada jembatan, di sini ada jalan, di sini juga ada jalan untuk menyeberang. Nah, jika ada di sini diibaratkan ini laut lah. Jadi ketika ada perahu mau lewat, misalkan ini akan terdeteksi oleh sensor 1, kemudian terdeteksi oleh sensor 2. Nah, ini harusnya kebuka. Kemudian sensor 3, sensor 4. Jadi seperti itu. Kita lihat. Jadi standby. Nah, ketika sensor 1 aktif, maka buzzer akan menyala. Ketika sensor 2 aktif, maka akan menggerakkan palang pintu jembatan menutup. Jadi jembatan, palang pintunya menutup, tidak boleh ada yang lewat jembatan. Bila palang pintu jembatan telah menutup, maka motor penggerak jembatan akan aktif mengangkat jembatan. Jadi setelah palang pintunya tertutup, jembatannya terangkat. Nah, kalau digerakkan, perahunya bisa lewat. Kemudian ketika jembatan terangkat pada posisi maksimal, maka motor mati. Jadi setelah maksimal, maka motor otomatis mati. Berikutnya keenam, ketika sensor 3 aktif, maka motor akan menggerakkan jembatan turun. Nah, ketika
kena sensor 3, maka jembatan turun lagi. Kemudian 7, ketika jembatan turun maksimal, motor mati. 8. Ketika sensor 4 aktif, maka palang pintu jembatan terbuka dan buzzer mati. Jadi, ketika sensor 4 aktif, maka palang pintu terbuka dan buzzernya mati. 9. Lengkapi rangkaian dengan sistem pengamanan keadaan darurat atau emergency. Ini tahapan 7-nya. Jadi, kita akan buat simulasinya. Sistem ini, kita akan buat simulasinya menggunakan Proteus. Nah, kita akan list dulu komponen yang dibutuhkan. Kita catat dulu di notepad ini. Jadi, komponen yang dibutuhkan yang pertama, sini ada buzzer. Nanti kita butuh buzzer. Atau bisa juga sama dengan LED supaya terlihat. Buzzer berbentuk suara nantinya, LED nanti bentuk cahaya, jadi terlihat cahaya. Yang kedua, di sini ada palang pintu. Palang pintu menggunakan motor. Yang kedua, kita gunakan motornya adalah motor servo. Misalkan ya, kita gunakan motor servo. Jadi biar nanti bisa diatur di motornya itu bergerak berapa derajat. Jadi motor servo berarti otomatis di sini juga ada motor. Nanti ada dua nanti motornya. Jadi butuh buzzer, di sini juga ada buzzer, di sini ada motor servo. Di sini juga ada motor servo. Berikutnya komponen yang ketiga, kita di sini ada 4 buah sensor. Kita gunakan sensornya berupa tombol saja, kan? Jadi nanti ada 4 buah sensor. Jadi untuk simulasinya kita gunakan tombol. Yang keempat, komponen yang keempat, ini adalah Arduino. Kita gunakan nanti untuk simulasi di Proteus. Jadi komponennya ada 4 buah ini. 4 sama LED, jadi 5 ya, 5 komponen. Sekarang kita akan buat simulasinya, rangkaiannya di Proteus. Nah, ini tampilan Proteusnya seperti ini. Mungkin sudah sangat familiar. Nah, kita tambahkan komponennya, berarti tadi ada buzzer. Kita gunakan, kalau di sini kita gunakan sounder ini ya. Kita tambahkan dulu. Nah, sounder sudah masuk. Kita tambahkan juga LED. Kita gunakan LED yang kuning saja. Kemudian dibutuhkan tadi adalah servo. Motor servo. Menggunakan yang ini, motor servo. Berikutnya kita butuh tombol button. Kita gunakan yang ini, 2 pin. Kita masukkan, masuk. Satu lagi kita butuh Arduino. Arduino ada di sini. Ini library tambahan. Ini bisa di download. Kita gunakan yang Uno atau R3 juga sama. Kita Uno saja. Setelah semua komponen sudah masuk, di sini ada 5 buah komponen masuk. Maka yang pertamanya adalah kita masukkan ke projectnya di sini. Pertama kita masukkan Arduino-nya. Kita bikin ini.
Arduino-nya sudah masuk. Kemudian kita lihat sistemnya seperti ini. Jadi ada buzzer, ada palang pintu. Nah, kita panel buzzer. Nah, tadi sini ya. Buzzer atau sender. Pasang sender di sini saja. Sender sama kita pasang sama LED. Biar nanti terlihat indikator nyala atau tidaknya. Berikutnya kita muter servo untuk yang palang pintu. Kita pasang di sini saja, di palang pintu. Kemudian untuk yang jembatan, kita pasang motor servo-nya di seberangnya. Kita pasang di sini saja. Berikutnya tinggal sensor. Sini sensor kita pasang di sensor sini 1, 2, pasang 3, pasang 4. Jadi sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4. Komponennya sudah masuk, kita simpan dulu. Sekarang kita tinggal sambung. Kita periksa dulu. Oke. Sekarang kita sambungkan. Maka yang pertama, sambungannya bebas sebenarnya, tapi kita akan buat supaya lebih berurutan, terutama untuk sensor. Nah, kita akan pasang dulu yang menggunakan supply-nya ya. Supply-nya kita pasang dulu. Kita pasang ground. Ground-nya berarti akan terpasang di sini. Di LED. Kita pasang juga untuk sondernya. Kita pasang juga di servo. Kita pasang juga di servo satu lagi. Kita akan pasang juga di tombol. Kita putar dulu groundnya seperti ini. Kita pasang sini saja. Kita samakan. Ini juga akan tersambung nih, positif dan positif. Nah, tinggal pasang power. Jadi untuk power kita putar lagi nih. Kita butuh power sini. Servonya dia butuh power 5 volt. Ya, kita setting dulu nih. Ini sudah 90 sama 90 ya. Selanjutnya adalah kita sambungkan ke Arduino nya. Yang akan kita gunakan di sini. Nah, kita gunakan bidireksional. Jadi mengambil arahnya. Kita sambung di sini dulu. Kita sambung di sensor. Kita putar berarti kembali, kita pasang sini, sambungkan, kasih nomor. Ini sensor 1 saja. Berikutnya kita pasang
pasang sensor 2. Kita kasih keterangan sensor 2. Berikutnya samakan sensor 3. Kita kasih keterangan sensor 3. Berikutnya sensor 4. Kita kasih keterangan sensor 4. Kemudian kita sambungkan juga ini. Kita sambungkan, ini adalah portal. Kita kasih keterangan portal text saja. Kemudian ini adalah diibaratkan jembatan. Kita kasih keterangan di untuk jembatan. Maksudnya ini buzzer sama LED. Nah, kita kasih keterangan sebangun buzzer B. Nah, sekarang tinggal sambung ke Arduino-nya. Masih menggunakan bidireksional. Nah, tadi titiknya di sini kita balik. Berarti titiknya di sebelah kiri. Kita pasang. Ini berurutan untuk sensor. Pas. Bisa pas. Langsung saja. 2, 3, 4. Kita pasang ke 1, pasang ke 2, pasang ke 3, pasang ke 4. Kita pasang ke 4. Kita kasih keterangan berarti tadi supaya terhubung dengan sensor 1, berarti keterangannya sama sensor 1 S1 yang ini S2, ini S3, yang ini S4. Kemudian kita pasang di sini 2 untuk servo. Servonya kita sambung ke 5 dan 6. 5-nya untuk portal P, 6-nya untuk jembatan J, pin 7-nya untuk buzzer. Kita pasang untuk buzzer atau B. Ini berarti ini sudah terhubung nih. Semuanya kita simpan lagi. Langkah berikutnya adalah kita akan buat programnya di Arduino. Ini harus disimulasikan jadi ini. Nanti perangkatnya seperti ini, sensor 1, 2, 3, dan 4. Jadi sesuai gambar yang ini 1, 2, 3, 4. Ada palang pintu, sini ada buzzer, sini ada jembatan tadi. Ini buzzer, ini palang pintu, ini buzzer, ini jembatan. Itu. Sekarang kita akan coba buat di Arduino-nya. Arduino-nya di sini. Kembali sini. Di Arduino di sini kita lihat sistemnya. Sistemnya berarti dari sini ya, proses kerjanya kita pindah dulu yang ini. Kita copy, kita salin, kita pindahkan ke notepad. Kita kecil, ya. Segini. Dan kita lihat. Oke.
Langkah yang pertamanya adalah kita akan gunakan servo. Kita gunakan tadi motor servo di rotasinya. Nah, untuk itu kita butuh yang namanya library. Kita harus memasukkan library untuk servo, adanya di sini di sketch dan include library. Sekarang kita akan masukkan library. Nah, di sini ada namanya library servo. Kita klik, berarti ini sudah masuk nih. Jadi library servonya dia sudah masuk. Nah, berikutnya kita akan bikin objek untuk servo. Nah, servonya kalau di sini servonya ada dua. Jadi ini portal, ini jembatan. Nah, kita kasih nama saja seperti itu. Yang pertama adalah portal, yang keduanya adalah jembatan. Jadi servo yang pertama namanya portal, servo yang kedua namanya jembatan. Nah, itu supaya lebih gampang. Kita lihat di sini pertama ini. Pertama, saklar daya diaktifkan, maka sistem pada posisi standby. Artinya, ketika diaktifkan itu, si program ada di sini. Nah, berarti kita akan buat program untuk mengisi ini. Page setup. Nah, yang pertamanya adalah kita akan setting beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah buzzer sama tadi kita setting pin mode. Buzzer sama LED itu ada di pin 7. Tadi di pin 7. Ini buzzer B, dia nyambung ke pin 7. Tapi kita setting buzzer ini adalah sebagai output. Setelah itu kita setting juga untuk inputnya. Inputnya berarti ini kita sensornya sensor 1 sampai sensor 4 itu terpasang di pin 1 sampai pin 4. Jadi kita setting pin mode pin 1 kita pasang dan kita setting sebagai input pull up. Kita gunakan pull up internalnya. Pin 2, pin 3, pin 4 juga sama, kita salin ini saja. Ya, jadi angkanya jadi pin 2, pin 3, dan pin 4. Nah, langkah berikutnya adalah ini sudah disetting, tinggal dua pin ini, dua komponen ini belum bisa kita akan setting. Pertama adalah portal atau palang pintu tadi, istilahnya portal saja. Dan gunakan istilah portal jika tadi dipasang di pin 5. Di portal DP nyambung pin 5. Berikutnya jembatan kita pasang di pin 6. Jembatan sudah terpasang di pin 6. Ini saklar daya diaktifkan, maka sistem dalam posisi standby. Jadi kita buat standby. Jadi standby itu berarti yang pertama LED-nya harus mati. Nanti kita setting dulu LED-nya mati. Dan bagiannya juga off mati, kita 7. Tapi stop.
berikutnya adalah kita setting di portal sama jembatan ya. Portal kita posisikan di posisi 0. Jembatan juga sama, kita posisikan di posisi 0. Ini kita ubah supaya terlihat berbeda. Portal itu ketika standby, portal itu ada di posisi terbuka. Jadi kita posisikan saja 90 derajat. Jadi 90 derajat berarti portalnya adalah posisi terbuka, jembatannya dalam 0 derajat, artinya jembatannya tertutup. Ini adalah setting awal di sini. Jadi ini sudah selesai nih. Hapus. Berikutnya adalah ketika sensor 1 aktif, maka buzzer akan menyala. Nah, ini berarti ini sudah masuk proses. Kita masuk proses di sini. Maka yang pertamanya adalah kita harus baca dulu yang namanya keadaan sensor. Jadi kita bikin variabel. Variabelnya integer sensor 1. Nah, sensor 1 ini kita baca dari pin 1. Nah, ini sensor 1, ini kita baca dari pin 1 ini nih. Jadi kita setting di sini, kita read pin 1. Jadi datanya yang terbaca itu akan disimpan di namanya sensor 1. Untuk sensor 2, 3, dan 4 kita salin saja dari sini. Sensor 2, sensor 3, sensor 4. Tinggal ganti angkanya 2, 3, dan 4. Ini juga pin 2, pin 3, dan pin 4. Nah, itu sudah di setting. Maka berikutnya adalah di prosesnya ini. Ketika sensor 1 aktif, maka buzzer akan menyala. Ketika sensor 1 aktif, maka buzzer akan menyala. Nah, sensor aktif ini sini, ketika ini ditekan, nah, maka ini akan tersambung ke ground. Artinya keadaan yang terbacanya nanti adalah 0. Kita nanti dapat terlihat warnanya biru. Jadi ketika ini ditekan, maka warnanya biru, itu berarti 0. Artinya kalau ditekan itu logiknya adalah 0. Nah, maka di sini jika sensornya aktif, nah, di sini kita akan logika if jika sensor 1 aktif, itu berarti sama dengan 0. Nah, maka di sini ketika sensor 1 aktif, maka buzzer menyala. Berarti tinggal diberikan perintah di digital drive buzzer itu di pin 7. Sini di pin 7. Kita pin 7 koma. Jadi kita nyalakan pin 7. Jadi yang tersambung dengan sounder dan light. Ini sudah selesai nih. Kita close. Berikutnya, ketika sensor 2 aktif, maka akan menggerakkan palang pintu jembatan menutup. Sensor 2 aktif, maka palang pintu jembatan menutup. Maka programnya ini jika sensor 2 aktif, maka akan menggerakkan palang pintu jembatan menutup. Nah, berikutnya, bila palang pintu jembatan telah menutup, maka motor penggerak jembatan akan aktif mengangkat
menutup, maka motor penggerak jembatan akan aktif mengangkat jembatan. Nah, jadi sensor 2 itu berarti sampai sini. Nah, kemudian ketika jembatan terangkat, maka posisi maksimal maka motor akan mati. Jadi sensor 2 ini, ketika sensor 2 aktif, maka portalnya itu akan nutup. Kemudian setelah nutup, maka jembatannya terbuka. Nah, berarti kita butuh beberapa baris, kita gunakan turun buka, turun tutup. Nah, programnya berarti di sini kita akan membuka yang namanya portal. Berarti membuka yang menutup. Berarti portal kita berikan posisi menutup tadi itu membuka. Nah, di sini kasih keterangan ini membuka 90, kalau 0 ini menutup. Nah, ketika sensor 2 aktif, ini harusnya menutup. Berarti menutup itu posisinya adalah 0. Berarti portal posisi 0. Kemudian kita kasih delay saja, delay 1 detik. Kemudian setelah portal nutup, maka berikutnya adalah jembatan harus kita buka. Jembatan kita perintahkan untuk membuka. Itu berarti 90. Misalkan ya, di posisinya 0 dan 90. Nah, ini sensor 2 sudah selesai nih program yang ini berarti. Ketika sensor 2 aktif berarti dia sampai sini. Hapus. Nah, berikutnya ketika sensor 3 aktif, maka motor menggerakkan jembatan turun sampai maksimal. Berikutnya di sini jika sensor 3 aktif, maka jembatan turun. Jadi menutup jembatannya kita salin saja ini. Berarti jembatan yang asalnya terbuka ini jadi menutup lagi, posisinya jadi 0. Nah, kemudian ini sudah selesai. Hapus. Kemudian sensor 4. Ketika sensor 4 aktif, maka palang pintu jembatan terbuka. Jembatan terbuka lagi sekaligus buzzer mati. Nah, jadi di sini jika sensor 4 aktif, maka portal terbuka. Naik. Buka itu berarti 90. Dan buzzer harus mati. Kita lebih dari 2 baris kita gunakan turun buka, turun tutup. Oke, di sini buzzernya kita di pin 7 kita padamkan low. Selesai, kita simpan. Ini pakai paket 1. Oke. Nah, selesai. Setelah itu kita compile. Nah, sebelum di compile pastikan settingnya, karena kita akan ngambil hexanya untuk di proses ini. Berarti pastikan settingan di sini, difference-nya, nah, compilation-nya sama upload-nya ini di checklist. Jadi untuk menemukan nanti hexanya nanti tampil. Kita verifikasi. Kita tunggu. Oke, tidak ada kesalahan. Nah,
kita ambil heksanya. File heksanya biasanya ada di ada tanda ini ya, berarti biasanya sebelah kanannya. Nah, sini geser. Nah, ini hex. Nah, bisa ambil alamatnya. Kita ambil gunakan kontrol sama panah. Gunakan shift sama panah. Kita ambil sampai sini. Ini alamatnya. Kita salin. Gunakan kontrol C. Kita pindahkan ke sini. Nah, kita tempel sini. Ini pastikan hexa. Kalau sudah, kita tinggal simulasi, kita perbesar. Di sini kita perbesar saja segini ya. Kita perbesar, oke. Kita jalankan simulasinya. Kita klik run. Nah, ini dalam kondisi standby. Jadi standby itu berarti buzzer ini tidak berbunyi, sekaligus lainnya tidak berbunyi. Ini portal yang keadaan terbuka. Nah, ini jembatan dalam keadaan tertutup. Nah, kita cek. Tadi di sini sensor 1. Ketika sensor 1 aktif, ini buzzernya. Kita cek. Ini sensor 1. Sensor 4 dan itu portal dia geser sama legnya. Nah, itu adalah untuk simulasinya seperti itu. Jadi untuk soal UKK Mekatronika paket 4, nah simulasi dan programnya seperti itu. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.